Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadar. Asyhadu an la ilaha illallah huwal wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul athhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Kembali kita lanjutkan kuliah zuhur kita pada Selasa minggu yang lalu, masih dalam tema mengimani takdir Allah. Kali ini kita akan berbicara tentang hubungan antara takdir dan ikhtiar. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, Khalifah Umar bin Khattab dalam perjalanan dari Madinah menuju negeri Syam untuk melakukan sebuah peperangan bersama para sahabat. Di dalam perjalanan sebelum sampai ke negeri Syam itu, terdengarlah kabar berita bahwa di sana sedang berjangkit wabah campak. Lalu beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabat, apakah kita akan lanjutkan juga perjalanan kita ke sana atau kita tangguhkan dulu karena di sana sedang berjangkit wabah, nanti pasti kita akan terkena wabah itu. Panglima Abu Ubaidah waktu itu dipercaya sebagai pemimpin perang. Dia menjawab, afiraram min qadarillah, apakah kita akan lari dari takdir Allah? Demikian kata Abu Ubaidah saat itu. Faqala, berkata Umar, law ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah, na'am. Kalau yang berkata itu bukan engkau wahai Ubaidah, saya akan katakan iya. Nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kita lari dari satu kadar Allah kepada kadar yang lain. Kaum muslimin sidang jemaah sholat zuhur yang berbahagia, dari dialog antara Umar bin Khattab dengan Panglima Abu Ubaidah itu dapat kita tangkap kesimpulannya antara lain. Pertama, apa yang kita anggap takdir Allah sebelum kita menjalaninya itu suatu hal yang katakanlah suatu hal yang mereka-reka, suatu hal yang belum pasti.
Sebelum itu terjadi, kita tidak boleh mengklaim itulah takdir Allah. Yang kedua, takdir Allah itu ada yang berikan pilihan-pilihan kepada kita. Karena itu dalam kajian tauhid, para ulama membagi juga ada takdir yang namanya takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mubram sesuatu yang sudah pasti kita jalani. Misalnya di mana kita lahir dulu, siapa yang menjadi orang tua kita, di sana kita tidak dapat memilih. Itu suatu hal yang sudah pasti. Kalau bisa memilih, tentu kita kalau bisa jadi anak pejabat, anak presiden, alangkah bahagianya hidup di lingkungan istana. Tapi itu bukan pilihan kita. Ini yang umur. Tapi suatu hal yang belum terjadi, jangan kita mengatakan itu takdir. Seperti yang dikatakan oleh Abu Ubaidah tadi, afiraran an qadarillah. Itu baru rencana mau mengundurkan pasukannya, berangkat ke negeri Syam karena di sana sedang ada bahaya. Di hadis lain Allah katakan, bila kau mendengar berita di setempat ada bahaya, kau harus menghindar di tempat itu. Tapi kalau kau sedang berada di tempat itu, jangan keluar. Kenapa dilanyakan keluar? Kalau kita keluar, kita akan bawa bibit penyakit nanti dari negeri itu ke tempat lain. Kau bertahan, berusaha untuk bertahan. Jadi sesuatu yang belum terjadi, jangan kita mengklaim itulah takdir. Di dalam Islam ada namanya paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Tapi sebelum kita masuk kepada paham yang berkembang dalam pemikiran Islam, sebenarnya dulu dalam alam pikiran Yunani sudah berkembang dua pendapat. Ada sebuah alam aliran Epikurus, bahwa manusia bebas dalam menentukan pilihannya. Apapun yang ia rencanakan, dia bebas. Free will and free act. Dia bebas berkehendak, dia bebas berbuat. Ini menurut aliran Epikurus. Kemudian muncul aliran sebaliknya, namanya aliran Stoik, yang menyatakan manusia tidak punya kebebasan, tapi terikat oleh satu kehendak yang maha kuasa. Tapi orang Yunani waktu itu belum bicara tentang Tuhan. Artinya manusia tidak punya kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi dia juga terikat oleh suatu kekuatan yang luar biasa, yang tidak terbatas. Nah, di dalam pemikiran Islam yang disebut dengan ilmu kalam juga berkembang dua aliran atau paham. Pertama disebut dengan paham Jabariyah, yang pada intinya mengatakan kita manusia ibarat kapas yang diterbangkan kemana arah angin, disitulah keseluruh dia pergi. Dia tidak bisa menentukan pilihan. Kita terikat oleh kehendak mutlak Tuhan. Lalu dia setel beberapa ayat Al-Quran yang dibaca secara parsial. Katanya ketika perang Badar, kenapa umat Islam bisa menang? Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ketika kamu melempar itu bukan kamu yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Jadi lemparan Allah itu sebenarnya yang berbekas, lemparan kamu tidak punya bekas sama sekali. Ghairu mu'atsarah, tidak punya efek. Yang efektif adalah perbuatan Tuhan. Kemudian diambil pula ayat di surat lain, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah menciptakan kamu dan apa kamu perbuat. Lalu disimpulkan, perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan. Apakah memang seperti itu? Perbuatan manusia semuanya ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia berzina? Berarti bukan dia bertanggung jawab. Ini orang yang lari bertanggung jawab. Bertentangan dengan itu muncul pula aliran sebaliknya, aliran Qadariyah, yang menyatakan bahwa manusia punya kebebasan kehendak dan kebebasan berbuat apa saja yang dia kehendaki, dia bisa melakukan itu. Diambil pula ayat dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa selama ia tidak berusaha untuk melakukan perubahan pada diri mereka sendiri. Jadi berubah atau tidak tergantung kepada manusia itu. Ini dua paham yang saling bertolak belakang. Tapi saya mengatakan kedua paham ini berada pada titik ekstrim. Segala sesuatu yang ekstrim konotasinya tidak baik. Betulkah manusia punya kehendak bebas? Ternyata tidak. Tapi sebaliknya adakah manusia terikat dengan kehendak mutlak Tuhan? Ternyata juga tidak. Manusia adalah makhluk yang beri akal dan pikiran. Dengan akal itulah dia bisa memilih mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang baik untuk dia, mana yang tidak baik. Dia bisa memilih. Allah membentangkan dua jalan. Ini jalan di sebelah kanan, kalau kau tempuh kata Allah, tibanya di surga. Diberi petunjuk, dibimbing lagi. Wallazi qaddara fahada. Allah punya takdir, tapi Allah juga memberikan petunjuk. Kalau kau tempuh jalan sebelah kiri, tibanya di neraka. Nah, kalau kita tempuh sebelah kiri, itu pilihan siapa? Pilihan kita. Jadi manusia itu antara takdir dan ikhtiar. Disinilah kita diberi kesempatan untuk memilih. Pilihan itu dalam bahasa Arabnya khiyar. Itulah yang kita sebut ikhtiar, yang kita terjemahkan dengan bahasa kita usaha. Usaha itu wajib. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang manusia tidak akan memperoleh melainkan sesuai dengan apa yang ia usahakan. Wa inna sa'yahum sawfa yura. Sesungguhnya usaha mereka itu akan diperlihatkan hasilnya kepada mereka nanti. Summa yujzahul jaza'al awfa. Kemudian akan dibalasi dengan pembalasan yang sempurna. Kaum muslimin sidang jemaah zuhur yang berbahagia, kalau begitu memahami takdir Allah, jangan kita terjebak kepada dua titik ekstrim tadi. Kita ambil jalan tengah yang dijalani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia punya semboyan al-insanu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia punya ikhtiar, Allah punya takdir, tapi takdir Allah itu dirahasiakan dan tidak pernah diberitahukannya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha sesuai dengan bakat dan keahlian kita masing-masing. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah seseorang akan bekerja sesuai dengan skill, sesuai dengan keahliannya. Yang dicela oleh Allah adalah bermalas-malas, tidak mau berusaha dengan mengatasnamakan, oh ini sudah takdir Allah. Demikian saja ceramah kita. Nanti akan kita lanjutkan pada Selasa depan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.